Halo, ada urusan apa Anda datang ke sini? Untuk memeriksa saldo bank saya. Hei Xiaotang, kenapa kamu di sini? Kamu tahu di mana ini? Apakah ini benar-benar tempat untuk orang seperti kamu? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Mengapa saya tidak diperbolehkan melakukan transaksi di sini? Kalau begitu katakan padaku, apa urusanmu? Memeriksa saldo saya. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang ada di sakumu. Apakah karena Jingran menceraikanmu, sehingga kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Jingran memilih wanita yang lebih baik adalah pilihannya. Apa hubungannya itu dengan saya? Tolong seseorang. Saya perlu melakukan bisnis. Nona Huang, ada urusan apa Anda datang ke sini? Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Saya di sini lebih dulu. Mengapa Anda melayaninya lebih dulu? Apa yang salah dengan bank Anda? Bagaimana bisa Anda membiarkan pengemis seperti ini masuk? Saya harus mempertimbangkan kembali. Apakah saya harus berbisnis dengan bank Anda? Saya mohon maaf Nona Huang. Saya akan segera menanganinya. Kemari. Hei Xiaotang, jika kamu ingin membuat keributan pulanglah dan lakukan itu dengan Jingran. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Mengapa saya harus pergi? Saya di sini untuk melakukan transaksi. Urusan apa yang perlu Anda lakukan? Saya ingin memeriksa saldo. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Mustahil. Bagaimana mungkin pengemis seperti ini bisa memiliki kartu seperti itu? Anda pasti salah lihat. Nona Hei, bolehkah saya melihat kartu Anda itu? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Tidak ada kesalahan. Mustahil. Kartu hitam tertinggi di seluruh Jiangzheng. Jumlahnya kurang dari 3. Bagaimana mungkin orang sepertinya memilikinya? Ini pasti palsu. Nona Hei, bolehkah saya membawanya untuk diverifikasi? Bagaimanapun, ini masalah serius. Silakan. Mohon tunggu sebentar Anda berdua. Lihat dirimu. Kalau kamu memasukkan kartu berlian atau kartu emas itu masih masuk akal. Tapi kamu justru memasukkan kartu hitam tertinggi. Kamu benar-benar bodoh. Pria itu tidak punya dendam terhadap saya. Dia seharusnya tidak berbohong pada saya, kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi palsu. Hei Xiaotang, kamu memasukkan kartu hitam. Itu adalah tindak kejahatan. Itu tidak mungkin. Sadarlah dengan posisimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu layak memiliki kartu hitam tertinggi? Menjijikan. Lin Hanshou. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Dia adalah direktur utama grup Lin di ibu kota. Kamu pikir kamu layak memegang kartu namanya? Hei Xiaotang, Mengapa Anda berbohong pada saya? membohongi Anda. Bajingan itu yang mengatakannya. Nona, di mana Anda? Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Bagus, kebetulan saya berada di dekat sini. Saya segera ke sana. Dia bahkan tidak tahu bahwa kartu hitam tertinggi memerlukan kunci khusus untuk autentikasi. Dia bahkan tidak layak menjadi staf penjualan. Saat saya sampai di sana, saya pastikan akan mematahkan rahangnya. Cukup. Hei Xiaotang, tidakkah kamu lelah bersandiwara? Pergilah sekarang. Kamu tidak lelah bersandiwara, tapi saya lelah menontonnya. Mengapa saya harus pergi? Lin Hanshou sedang dalam perjalanan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir hanya dengan satu panggilan telepon, Lin Hanshou akan datang berlari. Kamu menganggap dirimu siapa? Itu sungguh menggelikan. Saya yang asli Lin Hanshou telah tiba. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Hansu memberikan penghormatan kepada Bos Hei. Bos Ye? Bos Hei, Dia adalah Bos Ye? Bos Hei, bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Itu sepenuhnya tergantung suasana hati Anda. sudahlah. Saya tidak akan merendahkan diri ke level mereka. Biarkan saja mereka pergi. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sinian, Ada apa sih Nian? Jingran, istri kucelmu itu sebenarnya punya 100 juta.
Sinian. Kamu tidak sedang bercandakan. Dia sudah menikah dengan saya selama bertahun-tahun. Selain mencuci dan memasak, dia hanya berjualan sayur. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sinian, apa kamu benar-benar sebosan itu di tempat kerja? Berhenti menggoda kami. Jika perempuan kucil itu punya 100 juta, maka ayahku pastilah Li Ka-shing. Kenapa tidak kamu periksa sendiri? Saya tidak berbohong kepadamu. Kita mau makan di mana? Jingrang, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Apakah Bosi punya pertanyaan lain? Saya akan mencoba percaya bahwa semua yang Anda katakan itu benar. Namun, Anda menyebutkan ayah saya ingin saya mengambil alih sebagian aset keluarga Hei. Yang mana? Perusahaan terbesar di Jiangcheng, Grup Xingye dengan nilai pasar 100 miliar, itu telah diakuisisi sepenuhnya oleh ketua kemarin. Sekarang semua saham telah dipindahkan atas nama Anda. Anda bisa pergi ke Grup Xingye besok untuk menyelesaikan serah terima. Ini adalah cincin otoritas Gyo yang mewakili status ketua Grup Xingye. Grup Xingye. Saya tidak sedang bermimpi kan? Tentu saja tidak. Sekarang semua orang di Jiangcheng tahu bahwa seorang Taipan misterius telah mengakuisisi Grup Xingye. Saya akan mengadakan rapat direksi dalam 3 hari untuk mengungkapkan identitas Anda ke publik. Kepada semua kalangan sosialita di Jiangcheng, saya akan menuju Grup Xingye terlebih dahulu. Saya akan menangani masalah untuk Anda. Mobil ini juga merupakan hadiah untuk Anda dari sang ketua. Saat itu tidak. Lu Jingran dan Qin Man Hei juga akan ada di sana bukan? Lu Jingran, kamu menceraikan saya demi 20 juta. Saya harap kamu tidak menyesalinya. Asisten. Halo ketua. Grup Xingye telah berpindah tangan. Apel. Grup Xingye telah berganti kepemilikan. Apa? Tuan Qin. Manhei, Grup Xingye telah berpindah tangan. Apel. Tuan Wang Direktur Utama Grup Wang. Grup Xingye telah berpindah tangan. Saya perintahkan segera pergi ke Grup Xingye. Ambil pusaka keluarga kita, Lingxi merah berusia 1000 tahun, dan persembahkan kepada orang penting itu. Bagaimanapun caranya, kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Apakah keluarga Qin bisa menjadi perusahaan publik? Bergantung pada hal ini. Ya, Angin perubahan sedang bertiup di Jiangcheng. Segera siapkan hadiah yang mewah. ya. Begitu Grup Xingye mengalami perubahan, seluruh lanskap bisnis Jiangcheng akan ikut berubah. Kesempatan saya akhirnya tiba. Halo, Bosnya saya akan segera ke sana untuk menjemput Anda. tidak perlu terburu-buru. Tak disangka. Grup Xingye yang dulu harus saya kagumi. Kini menjadi milik saya. Bukankah ini si terkenal? Wanita galak nomor 1 di Jiangcheng. Karena kamu sudah dicampakkan oleh Jingran. Dan tidak ada yang mendukungmu. Kamu datang ke Grup Xingye untuk mencari pekerjaan. Apa hubungannya dengan Anda? Hei Xiaotang, kamu sudah menceraikan saya. Tidak masalah jika ingin mencari kerja. Tapi kamu tidak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Kapan kamu akan mengubah kebiasaanmu yang selalu melamun itu? Lu Jingran, kita sudah bercerai. Urusan saya. Bukan untuk Anda campuri. Apa saya salah? Semua yang saya lakukan demi kebaikanmu sendiri. Katakan, apakah kamu punya ijazah? Apakah kamu punya pengalaman kerja? Orang seperti kamu tidak akan pernah diterima di grup Shenyu milik saya. Apalagi di grup Xingye. Jingran benar. Keluarga Qin kami adalah mitra resmi Grup Xingye. Kalau tidak saya bisa membantumu bicara dan mencarikan pekerjaan sebagai petugas kebersihan toilet. Kenapa kamu tidak berterima kasih pada Manhei? Bukankah mengepal lantai di grup Xingye lebih baik daripada berada di luar sana, menderita kepanasan dan kehujanan? Mungkin, kamu bahkan bisa menjadi orang paling sukses di keluargamu. Untuk keberuntungan sebesar itu, kamu harus segera berterima kasih padanya. Kesempatan yang bagus itu bisa kalian simpan sendiri. Kamu, Saya He Xiaotang punya urusan sendiri. Anda tidak berhak mencampuri urusan di sini. mengapa kamu masih berpura-pura? Kamu datang ke sini, bukan begitu, hanya untuk membuat saya menikahimu lagi. Saya katakan dengan jelas, sama sekali tidak mungkin. Saya adalah direktur utama yang bernilai puluhan juta, dan kamu hanyalah penjual sayur. Bersama denganmu hanya akan menyeret saya jatuh. Mengerti? Pertama, saya He Xiaotang tidak berada di Grup Xingye
untuk mengikuti Anda. Kedua, saya punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Ketiga, kalian berdua adalah pemandangan yang mengganggu. Keluar. Kamu, Tunggu. Apa katamu? Kamu punya urusan di sini di grup Sing. Wanita sepertimu benar-benar bisa dikaitkan dengan grup Sing. Benar. Kamu datang ke sini untuk memulung barang bekas kan? Seorang pengemis memang cocok dengan sampah yang tidak berharga. Itu sangat pas untukmu. Hei Xiao Tang, jagalah harga dirimu. Tetaplah berpijak di bumi. Sejak perceraian kita, kamu bahkan tidak bisa mencari nafkah. Semua yang kami lakukan, demi kebaikanmu sendiri. Jujur saja tidak ada perbuatan baik yang tidak berbalas buruk. Kamu benar-benar tidak tahu cara menghargai kebaikan. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah kalian akan keluar sendiri? Atau haruskah saya mengusir kalian? Hei Xiao Tang, apakah perceraian itu membuat otakmu kacau? Ini adalah grup Sing. Dari mana kamu punya nyali untuk bersikap kurang ajar di sini? Hei Xiao Tang, apakah kamu sudah kehilangan akal? Baiklah. Kamu berani memukul kami. Memangnya kenapa kalau saya memukulmu? Bagus. Bagus. Hari ini saya akan mematahkan anggota tubuhmu, mencabut lidahmu, dan membuatmu menyesal karena masih hidup. Seseorang kemari. Ada seseorang yang membuat keributan di properti grup Sing. Mana petugas keamanannya? Keamanan. Siapa itu keributan apa ini? Inikah keramah tamahan kalian? Wanita itu baru saja memukul saya. Singkirkan dia dari sini. Sekarang juga. Grup Sinha tidak mengizinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Pergi sekarang juga. Siapa saja bisa masuk begitu saja. Di properti grup Sinhe kami. Sial sekali nasibmu. Apa kamu yakin? Tidak ingin bertanya siapa saya sebelum mengusir saya? Kamu hanyalah seorang penjual sayur. Memangnya identitas apa yang kamu miliki? Lihat itu. Petugas keamanan di sini adalah sosok yang tak terjangkau. Sejujurnya, seluruh Jiangcheng bersujud di kaki grup Jianghe kami. Jika kamu naga di sini, kamu harus meringkuk di hadapanku. Jika kamu harimau, kamu harus tiarap di hadapanku. Belum lagi, kamu adalah wanita yang tidak diinginkan. Seseorang, usir dia. Hei Xiao Tang, orang-orang dulu menghormatimu. Karena kamu adalah istri saya Lu Jingran. Itulah sebabnya saya memberikanmu sedikit martabat. Sekarang, kamu hanyalah seekor semut yang bisa diinjak siapa saja. Kenapa kamu tidak meminta maaf pada Manhei? Mungkin saya akan memohon padanya untukmu, agar kamu tidak kehilangan anggota tubuhmu. Lin Hanzhou. Lin Hanzhou, segera turun ke sini. Hei Xiao Tang, kamu benar-benar pandai bersandiwara. Apakah kamu tahu siapa Lin Hanzhou itu? Dia adalah tuan muda keluarga Lin di ibu kota. Kekuatan sejati di balik keluarga Lin. Di usia 22 tahun dia memimpin keluarga Lin untuk menembus pasar internasional. Menyebut nama titan bisnis seperti dirinya dengan bibirmu itu adalah penghinaan baginya. Lin Hanzhou selalu menjadi sosok yang saya kagumi dan teladani. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun fotonya yang pernah muncul. Saya benar-benar tidak tahu kenapa dia mau datang ke Jiangcheng yang kecil ini. Rumor mengatakan Lin Hanzhou lah yang mengakuisisi grup Sing. Namun wanita rendahan ini telah melakukan riset dengan sangat cermat. Sayang sekali, kurangnya kekuatan nyata adalah kelemahan fatal. Begitu kami menyerahkan pusaka keluarga Ken kepada Direktur Utama Lin, keluarga Ken Kame dan grup Singhe akan dapat membentuk kemitraan yang mendalam. Penawaran umum keluarga Ken akan segera tiba. Dia hanyalah wanita rendahan yang tidak diinginkan siapapun. Jadi itu berarti keluarga Qin akan segera melambung tinggi. Itu sudah pasti. Mimpi saja. Grup Singhe tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan rendahan yang sampah seperti itu. Kamu, tunggu apa lagi? Lakukan. Lakukan. Patahkan kakinya dan usir dia keluar. Berhenti. Berhenti. Direktur Shen, ini adalah orang yang membuat keributan di sini. Direktur Zhang, begini ceritanya. Saya datang untuk menyerahkan pusaka kepada keluarga Lin. Ini adalah harta yang diwariskan turun-temurun di keluarga Ken kami. Saat Anda bertemu Direktur Utama Lin nanti, saya harap Anda bisa membantu menyampaikan hal baik tentang kami. Kalian semua membuat keributan di sini. Jika kalian menyinggung sang ketua,
Apakah kalian sanggup menanggung konsekuensinya? Wanita penjual sayur inilah yang telah membuat keributan di sini. Dia bahkan nekat memerintahkan Direktur Utama Lin untuk turun. Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah Direktur Jang Manajer Pemasaran Grup Sing. Bisa melihat seseorang dengan jabatan setinggi ini sebelum mati. Berarti kamu bisa mati tanpa penyesalan. Hei Xiao Tang, kamu sudah mengganggu Direktur Shen? Sekarang, kamu benar-benar tamat. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Saya katakan padamu, jika kamu ingin mencari mati, jangan seret kami bersamamu. Apakah Anda Nona Hei? Saya datang atas instruksi khusus dari Direktur Utama Lin Hanshou untuk menjemput Anda. Silakan. Direktur Jang, dia hanyalah orang rendahan penjual sayur. Bagaimana mungkin dia mengenal Direktur Utama Lin? Anda pasti telah ditipu olehnya. Benar sekali Direktur Shen, ini benar-benar skandal keluarga yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Tapi saya tidak bisa berbohong pada Anda. Wanita ini adalah mantan istri saya. Saya menikah dengannya selama 5 tahun. Jadi saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Dia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang hanya tahu mengerjakan pekerjaan rumah. Direktur Xiang, tolong, jangan tertipu. Siapa yang memberimu hak untuk bicara? Dasar bodoh. Anda dipecat. Direktur Shen, pergi. Grup Sing memiliki mitra bisnis dengan standar serendah itu. Sungguh menghancurkan hati saya. Mulai sekarang Grup Singhe tidak akan menerima kalian semua. Bos Yang, apakah Anda yakin ingin membela pengemis kecil ini? Biar saya beritahu, keluarga Ken kami adalah mitra jangka panjang Grup Singhe. Meremehkan reputasi keluarga Ken demi seorang pengemis kecil. Bukankah itu tindakan yang tidak bijak? Keluarga Ken? Memangnya siapa keluarga Ken itu? Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia harus bersujud saat berbicara denganku. 80% pendapatan keluarga Ken berasal dari Grup Singhe kami. Begitu kami memutuskan hubungan denganmu, keluarga Ken akan segera bangkrut. Bos Yang, mohon bersikap bijak dan maafkan saya sekali ini saja. Itu kesalahan saya karena berbicara sembarangan. Saya pantas mati atas kelancangan saya. Tolong ampuni keluarga Ken dan beri kami jalan untuk bertahan hidup. Grup Sing tidak bekerja sama dengan sampah rendahan apapun. Mulai saat ini, semua kerjasama antara keluarga Kin dan Grup Sing dihentikan. Baik itu yang sedang berjalan atau dalam tahap persiapan. Semuanya dihentikan. Segera. Sekarang juga, keluarga Kin tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari Grup Singa kami. Kamu pikir siapa dirimu? Sehingga berani berbicara seperti itu kepada saya. Jika saya tidak menghajarmu sampai babak belur, saya tidak akan lagi menggunakan nama Ken. Lindungi Nona Hei. Masih berani menyentuhnya ya? Grup Sing baru saja berganti kepemilikan. Posisi Anda sebagai manajer pemasaran kemungkinan besar sedang di ujung tanduk. Kamu baru saja berbohong tentang Direktur Lin yang memintamu turun untuk menyambut Xiao Tang. Apakah Anda tidak takut Direktur Lin mendengar ucapanmu dan menghukum Anda atas kejahatanmu? Kamu. Saya sarankan Anda lepaskan saya sekarang juga. Atau jika tidak, saya akan melaporkannya kepada Direktur Lin sekarang juga. Direktur Lin, Anda akhirnya datang. Jiang Bin baru saja mengatakan bahwa Anda mengenal pecundang ini Xiao Tang. Saya minta maaf Nona Hei. Saya sekretaris Bos Lin, khusus di sini untuk mengundang Nona Hei. Tidak. Orang-orang dari grup Sing Anda, apakah semuanya sakit jiwa? Bagaimana mungkin Anda memperlakukan ibu rumah tangga seperti tamu kehormatan? Lupakan saja, tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Man Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang wanita, bisakah dia benar-benar membalikan dunia? Itu hanya, dia pasti menggunakan suatu cara untuk menjilat Jiang Bin. Kita akan pergi mencari Lin Hanqiao sekarang, memberikan pusaka keluarga kepadanya, dan mendapatkan dukungannya. Saat itu tiba, Jiang Bin tidak akan ada artinya lagi bagiku. Tepat sekali, grup Singe baru saja berganti pemilik. Pasti akan ada perombakan besar-besaran. Saat itu tiba, Jiang Bin sebagai manajer pemasaran. Dia akan menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Setelah saya bertemu dengan Lin Hanqiao, saya akan memastikan untuk menguliti orang itu. Ketua, mulai sekarang saya akan menjadi sekretaris Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, berikan saja perintah kepada saya. Karena ayah Anda, saya terpaksa mengungkapkan identitas Anda kepada semua orang di rapat direksi. Saya melakukannya agar Anda bisa melihat dengan jelas warna asli orang-orang di sekitar Anda. Saya harap Anda bisa bersabar untuk saat ini. Baiklah. Masuk. Pak Lin, Qin Man He putri sulung keluarga Qian, dan Lu Jingran dari grup Xianyu ada di sini untuk menemui Anda. Kami di grup Sing tidak berniat bekerja sama dengan orang yang berkarakter rendah. Perintah Nona He adalah perintah saya juga. Pergi. Ya.
Pergi. Pergi. Kamu hanyalah seorang satpam. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Biar kukatakan sesuatu. Saya bukan hanya mitra jangka panjang Grup Singhe, tetapi saya juga datang untuk membawa harta untuk direktur utama Anda. Dibandingkan dengan Grup Singhe, siapa kamu? Ketua kami mengatakan, Grup Singhe tidak akan bekerja sama dengan orang seperti Anda. Apel. Tepat seperti yang dikatakan He Xiaotang. He Xiaotang, apakah karena kamu sehingga rencanaku berantakan? Sebaiknya kalian simpan tenaga dan mulai berpikir tentang apa yang akan kalian lakukan setelah keluarga Qin bangkrut. Pergi. Keluar. Manhei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu bertanya padaku, memangnya aku harus bertanya pada siapa? Ini benar-benar membuat marah. Kita tunggu saja di sini. Tidak lama lagi, wanita itu He Xiaotang akan diusir juga. Hati-hati ketua. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin He Xiaotang mampu membeli mobil mewah seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Lin Hanshou? Jika itu benar, dia dan saya bahkan belum menyelesaikan perceraian kami. Bagaimana mungkin? Jangan lupa, kamu menikah dengannya selama 5 tahun. Jika dia benar-benar mengenal orang sekuat Lin Hanshou, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Itu benar. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Lalu dari mana dia mendapatkan uang itu? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Pusat Bisnis Properti 01. Apa hal pertama yang harus dilakukan saat kamu menjadi putri orang terkaya di dunia? Tentu saja membeli rumah. Setelah perceraian, saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Ibu, apakah itu kakak ipar kita? Kakak ipar apa? Kakakmu dan penyihir ini sudah bercerai sejak lama tahu. Mobil ini pasti harganya setidaknya 1 juta. Apa? Ayo, kita ke sana dan lihat. Nona Hei, ini sertifikat propertimu. Terima kasih. Bagus sekali kamu, wanita ini yang dicampakkan oleh putraku. Serahkan uangnya. Uang apa? Dengar ya Nona Hei, jangan berpura-pura bodoh padaku. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli mobil dan bangunan? Kamu pasti mencurinya dari kakakku. Tepat sekali, kamu menikah dengan putraku selama 5 tahun, dan kalian sudah bercerai. Hak apa yang kamu miliki untuk terus menghabiskan uangnya? Saya tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uang Lu Jingran. Jika Anda tidak percaya, telepon dia dan tanyakan. Ibu, karena wanita malang ini tidak mau bekerja sama, mari kita geledah saja sendiri. Kamu anak yang tidak tahu sopan santun. Karena ibumu tidak mengajarimu. Saya akan mengajarimu sendiri. Beraninya kamu memukulku. Aku ini kakak iparmu. Kamu adalah mantan kakak ipar saya. Dulu untuk semua hal yang kamu lakukan, saya yang menanggung kesalahannya untukmu. Kamu terlilit utang judi, dan saya yang melunasinya untukmu. Apakah kamu pernah menghormati saya? Yang kamu tahu, hanyalah mengejek dan mencemooh saya. Sekarang, setelah saya bercerai dengan kakakmu, kamu pikir kamu siapa? Bagus sekali dasar bajingan. Aku sudah tahu sejak awal, kamu itu tidak berguna. Bahkan berani memukul kakak iparmu. Dan ibu mertuamu sendiri, berikan akta properti itu. Tidak. Ini milikku. Tepat sekali. Mobil di luar itu juga milik kami. Karena sertifikat properti ini ada di tanganku. Ini milikku. Apa kamu pikir bisa merebutnya dariku? Aku sudah menelpon kakakku. Dia akan sampai di sini sebentar lagi. Tunggu saja sampai kakakku datang. Dia akan memberimu pelajaran. Hei Xiaotang, kamu mencuri uang saya untuk membeli rumah dan mobil. Dan sekarang kamu bahkan ingin menyentuh ibu dan saudara perempuan saya. Kapan saya pernah mencuri uangmu? Saya baru saja memeriksa, dan uang di rekening saya, semuanya telah lenyap. Jika bukan kamu yang mencurinya, lalu siapa? Biar saya beritahu, kita sudah bercerai. Mencuri uang saya sekarang adalah sebuah kejahatan. Saya sudah menelepon polisi. Jika kamu mengembalikan uang itu sekarang, dan meminta maaf kepada ibu serta saudara perempuan saya mungkin bisa mengampunimu. Kakak, dialah orang yang mencuri uang kakak. Aku ingin dia berlutut. Sekarang juga.
bersujud, dan memohon ampun. Dasar bajingan, berlutut. Berlutut. Apakah kamu bahkan layak untuk membuat Nona He berlutut? Petugas, ini orangnya yang mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia, tepat sekali. Orang seperti ini seharusnya diseret keluar dan ditembak. Anda sama sekali tidak boleh bersikap lunak padanya. Pria itu sangat tampan. Siapa dia? Pria itu sangat tampan. Siapa dia? Siapa dia? Tuan Lu. Lu Jingran Direktur Utama Grup Senyil. Mantan suami Nona He. Apa maksudmu dengan itu? Kamu bilang Nona He mencuri uangmu. Itu benar. Uang yang dia gunakan untuk membeli mobil dan rumahnya, semuanya dicuri dari saya. Menurut investigasi saya, total aset Tuan Lu berjumlah 10 juta. Itu benar. Putra saya adalah Direktur Utama Grup Yanyu. Dia sudah memiliki kekayaan 10 juta di usia semuda ini. Yang jauh lebih banyak daripada yang bisa diharapkan oleh wanita malang ini. Kalau begitu, kasus ini selesai. Uang Pak Lu yang hilang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona He. Tuan, saya tidak tahu latar belakang Anda. Namun saat Anda berbicara, Anda harus memberikan bukti. Sederhana saja. Mobil yang diparkir Nona He di depan pintu itu, harganya 12 juta. Anda tidak mampu membelinya. Dan mengenai apa yang baru saja dibeli oleh Miss Hei, itu adalah villa nomor 1 kami di Wayu Mansion. Anda semua pasti sudah mendengar legenda tentang tempat itu. Itu adalah villa paling mewah di seluruh Jiangcheng yang bernilai 100 juta. 100 juta. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang yang membeli rumah mewah seharga 100 juta, lalu berbalik mencuri uang 10 juta. Saya tidak bermaksud merendahkan Anda Pak Lu, The film tapi was sejujurnya aset Anda translated bahkan and tidak narrated mencapai by M. uang jajan Media. yang dihabiskan Nona He. Omong kosong. Dia tidak lebih dari seorang penjual sayur rendahan sebelumnya. Masalah ini bukan urusan Anda lagi. Saya berinisiatif untuk menyelidikinya. Saudara perempuan Anda Lu Qingyao, seminggu yang lalu, memiliki utang judi 10 juta yang baru dilunasi kemarin. Kemana uang Anda pergi? Saya sarankan, Anda tanyakan langsung padanya. Kamu mencuri uang itu. Pak Polisi, saya melaporkan Nyonya Jiang Mei dan Nona Lu Qingyao karena dengan sengaja menjebak Nona He. Dengan niat bersekongkol untuk menipu 10 juta, kami menolak mediasi. Kami akan mengajukan gugatan langsung. Kakak, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Kecanduan judiku yang menyebabkan utang-utang ini. Jika aku tidak bisa membayarnya kembali, mereka akan membunuhku. Kakak, aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Kakak, Xiao Tang. Aku mengembalikannya padamu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak, Silakan ikut bersama kami. selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Tolong kami. Hei Xiao Tang, kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku bukan? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Mereka sendiri yang mencari masalah. Apa hubungannya dengan saya? Saya harus katakan, kamu setuju untuk menceraikan saya. Dengan begitu mudah. Ternyata itu, karena kamu sudah mengaitkan diri dengan pria ini. Tuan, jangan biarkan dia membodohi Anda. Dia hanyalah seorang wanita keji. Dalam 5 tahun pernikahan, dia hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak. Dia tidak memiliki pesona dan tidak memiliki selera. Mengenai masalah ini, jangan repot-repot Pak Lu. Ibu dan saudara perempuan Anda masih menunggu Anda. Hei Xiao Tang, kamu baru saja menceraikan saya. Dan sekarang kamu sudah terlibat dengan pria ini. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kita bahkan belum bercerai. Dan kamu sudah terlibat dengan Qin Man He itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada saya? Saya melakukan itu demi karir saya. Bagaimanapun, saya tidak seperti kamu. Nona He, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bertindak atas inisiatif sendiri. Tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Bos He ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Silakan terima panggilannya. Halo ayah. Nah, ayah mendengar semua. Yang baru saja terjadi. Direktur utama yang menyedihkan dengan modal 10 juta saja. Berani merundung putriku. Ayah sudah mencarikan pasangan kencan buta untukmu. Dia benar-benar tipemu. Kamu harus menemuinya sekarang juga. Saya baru saja bercerai ayah. Kencan buta apa? Jangan membantah. Sesulit apa sih mencari suami? Orang yang akan kamu temui adalah Chang Tianqi. Cheng Tianqi. Saya tidak mau pergi ya. Saya tidak mau pergi kencan buta. Anda mengenalnya. Dia teman sekelas saya saat SMA. Kencan butanya di restoran 101. Pusat bisnis properti 01. Hal pertama yang harus dilakukan saat menjadi orang terkaya di dunia adalah pergi kencan buta. Kebetulan sekali teman kencan hari ini adalah teman sekelas saya saat SMA. Ayah Anda menginstruksikan Anda untuk membawa alat penyadap ini agar kencan buta Anda tidak gagal. Beliau akan menemani Anda di kencan itu.
Saya akan sampai di sana dalam setengah jam untuk menjemput Anda. Chang Tianqi. Cheng Tianqi. Sudah lama tidak bertemu. Hei Xiaotang, Ini saya. mengapa Anda ada di sini? Saya teman kencan buta Anda hari ini. Ayah saya bilang, orang yang bisa mengubah takdir keluarga kami adalah Anda. Sepertinya begitu. Sudah 10 tahun bukan? Benar. Karena Anda juga di sini untuk kencan buta. Saya akan langsung pada intinya. Apakah Anda punya rumah? Apakah Anda punya mobil saat ini? Berapa gaji bulanan Anda? Seperti yang Anda tahu, saya adalah pria berkualitas tinggi. Jadi menikahi saya tidak semudah itu. Begini saja. Rumah dan mobil harus kamu yang sediakan. Rumahnya tidak boleh di pinggiran kota. Luasnya harus minimal 500 meter persegi. Soal mobil, tidak boleh beli yang murahan. The film was translated Mobil yang and terlalu murah narrated akan by membuat M. saya Media. kehilangan muka saat mengendarainya. Pria itu punya harga diri. Benar, rumah dan mobil itu benar-benar tidak boleh ada cicilan. Perlu saya beritahu, status saya sama sekali tidak mengizinkan. Pihak lain memiliki riwayat kredit. Dan satu lagi, setelah kita menikah kamu harus memusatkan hidupmu pada saya. Tahun pertama, kamu harus memberi saya seorang putra. Tahun kedua, kamu harus memberi saya putra lagi. Karena saya sangat menyukai anak laki-laki. Lagi pula, saya pergi ke klub malam seminggu sekali. Kamu tidak boleh mengatur kehidupan pribadi saya. Saya belum tanya. Apa pekerjaanmu saat ini? Saya. Penjual sayur. Kamu menjual sayur hijau. Orang yang menjual sayur hijau. Kenapa kamu ada di sini berkencan dengan saya? Bukan saya. Itu karena. Apa maksudmu dengan ini kamu? Berapa penghasilanmu sebulan berjualan sayur? Apa kamu bisa menghasilkan 8.000 sebulan? Perlu saya beritahu, saya menghabiskan 8.000 sebulan hanya untuk ke pusat kebugaran. Kamu orang miskin, kenapa kamu malah kencan di sini? Kamu hanya membuang-buang waktu saya, bukan begitu? Cheng Tianqi. Duduklah. Duduklah. Sudah 10 tahun Cheng Tianqi. Bisakah kamu mencoba bicara seperti orang normal? Hei Xiaotang, saya tidak bisa. Perlu saya beritahu, sebaiknya kamu simpan rapat-rapat fakta bahwa saya pernah mengejarmu di dalam lubuk hatimu. Karena saya merasa itu memalukan. Saya tidak tahu. Alasan apa yang kamu gunakan untuk meyakinkan ayah saya? Tapi perlu saya beritahu, bagi kita berdua, itu sama sekali tidak mungkin. Bajingan. Kamu benar-benar bajingan. Hei Xiaotang, kamu berani menghina saya. Saya tidak menghina Anda. Itu benar-benar bukan saya. Hei Xiaotang, apa kamu pikir saya tidak mengenalmu? Bukankah karena tidak ada lagi yang menginginkanmu, makanya kamu kembali merangkat pada saya, wanita seperti kamu? Pinjaulah dari sini sekarang. Saya tidak akan pergi. Saya sedang menunggu mobil saya. Maafkan saya. Tapi saya harus duduk di sini. Tunggu tumpangan. Mobil apa? Gerobak kecil untuk sayuranmu itu. Lihat itu. Hanya kendaraan ini yang layak dengan aura saya. Jika tidak ada hal lain, saya pergi sekarang. Nona He. Huayu Mansion Villa nomor 1 yang Anda beli, sudah dibersihkan dan disiapkan. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Baiklah. Ayo pergi. Huayu Mansion Villa nomor 1. Apa maksudmu? Film yang bernilai 100 juta itu. Villa nomor 1.
Bagaimana bisa Bos Ying memperkenalkan Anda dengan kencan buta yang jelek seperti itu? Orang macam apa ini? Siapapun yang berdiri di hadapan sekretaris Lin kami, pasti akan merasa malu. Xiao Tang saudariku. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi? Saya hanya bercanda dan bicara ngawur. Sebenarnya apa yang saya katakan? Sama sekali tidak penting. Saya rasa, selama kamu orang baik itu sudah cukup. Lagi pula saya pikir kita berdua sebenarnya cukup cocok. Menurut saya tidak, karena saya punya seorang putri. Kamu tidak suka anak perempuan. Perlu saya beritahu, saya sebenarnya paling menyukai anak perempuan, dan saya beritahu kamu, setelah kita menikah, saya akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan saya akan menempatkanmu sebagai prioritas. Saya akan memenuhi segala kebutuhanmu dan memastikan kamu nyaman. Jadi bisakah kita lanjut bicara? Menurut saya itu tidak pantas. Karena kamu tidak layak. Jangan pergi saudariku Xiao Tang. Tunggu saya. Tunggu saya. Saudariku Xiao Tang. Saudariku Xiao Tang, bawa saya bersamamu. Kemana saudariku Xiao Tang pergi? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu yang membuatku pindah dari rumah? Qin Man He menceritakan semuanya padaku. Itu karena kamu menyinggung grup Xinghe. Sampai-sampai kita diusir seperti itu. Kamu tahu bahwa karena kamu, aku tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan mereka. Lu Jingran. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Mengapa kamu percaya dengan apa yang dikatakan Qin Man He itu? Haruskah aku percaya pada seseorang yang bisa membantuku seperti Man He? Atau haruskah aku percaya padamu? Kamu tahu bahwa karena kamu melibatkanku, aku tidak punya pilihan selain memohon pada Man He. Kamu tahu berapa banyak kerugianku? Saya Direktur Utama Grup Xinghe. Bersamaku, kamu tidak perlu mengemis pada siapapun. Bukankah kamu ingin pergi ke rapat Dewan Direksi Grup Xinghe besok? Ini. Bawa putri kita bersamamu besok. Kamu Direktur Utama Grup Xinghe. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang kamu adalah Kaisar Langit? Jam berapa sekarang? Dan kamu masih berbohong padaku. Hei Xiao Tang, kamu tahu apa yang orang luar katakan tentang aku? Mereka bilang bahwa aku Lu Jingran, menikahi wanita yang tidak berguna. Istri orang lain itu berbakti, karir suaminya berkembang pesat. Dan kamu? Aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun. 5 tahun. Bukan hanya kamu tidak membantuku sama sekali, tapi sekarang setelah bercerai, kamu masih mau menyeretku, iya kah? Kamu adalah noda besar dalam hidupku. Apa hakmu mengambil fotoku? Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Kita belum bercerai. Apa maksudmu? Apa kamu mencoba menggunakan cara ini untuk mencegahku menceraikanmu? Ayo bercerai. Kamu mau cerai? Bukankah itu yang kamu inginkan? Besok adalah rapat Dewan Direksi Grup Xinghe. Kamu bisa membawa putri kita. Anggap itu sebagai kompensasi saya untukmu. Kemampuanmu tidak meningkat. Tapi kemampuanmu berbohong benar-benar bertambah. Bagaimanapun kamu tidak akan percaya apapun yang saya katakan. Saya ingin jujur kepadamu. Tapi saya tidak lagi memiliki kesempatan. Bukankah kamu ingin bercerai? Saya akan mengabulkan keinginanmu. Jadi bercerai saja. Sampai jumpa di kantor catatan sipil besok. Baiklah. Kamu sendiri yang bilang. Hei Xiao Tang. Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dan aku tentu tidak ingin Nian-Nian memiliki ibu yang merupakan pembohong patologis.
Dasar tidak berguna. Akhirnya kamu sadar diri juga. Kamu tidak layak untuk Jingran. Mengenai Jingran, dia akan menikah denganku pada waktunya. Orang seperti kamu, bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri pernikahan kami. Kamu akan sendirian. Kemungkinan tidak diinginkan oleh siapapun. Ayo pergi. Nona He, Halo Nona He. Apa yang direncanakan wanita keji itu? Nona He, ini adalah kandidat yang telah saya pilih untuk Anda, calon pelamar. Anda benar-benar harus membuka mata lebar-lebar kali ini. Jangan sampai salah mengira mata ikan sebagai mutiara lagi. Apa maksudmu dengan itu? Hei Xiao Tang, apa hubunganmu dengan pria-pria ini? Kamu melakukan ini hanya untuk membuatku kesalkan. Pak Lu, jika Anda ingin minum di pernikahan kami tentu akan menyambut Anda. Lagi pula, kami tidak seperti beberapa orang yang berasal dari latar belakang rendahan, begitu pelit dan berpikiran sempit. Saya adalah putri sulung keluarga Ken. Beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu ingin mati? Keluarga Qin, memangnya mereka itu siapa? Dasar brengsek. Sudah cukup, mari kita akhiri semua ini di sini. Kamu bersamanya. Dan kamu hanya sedang memaksakan diri. Aku sangat The marah. film was translated Siapa brengsek and itu narrated sebenarnya? by M. Begitu Media. aku tahu, aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Dan He Xiaotang itu menyewa sekumpulan aktor. Apakah dia pikir bisa meremehkanku dan memanggilnya Nona He? Lelucon macam apa itu? Bisa-bisanya kamu memalsukan undangan ke grup Singhe. Kenapa kamu menanyakan itu? Undangan ke grup Sing dicap dengan segel merah khusus. Jati tidak bisa dipalsukan. Tapi mobil yang menjemputnya adalah milik grup Singhe. Hei Xiao Tang, kamu benar-benar membohongiku. Direktur utama grup Singhe apa? Direktur utama, rapat dewan yang disiapkan untuk Anda akan segera dimulai. Mari kita masuk ke dalam. Baiklah, Halo, mohon tunjukkan undangan Anda. saya pastinya tidak akan kekurangan 2 undangan. Silakan. He Xiaotang, beraninya kalian berdua muncul di sini. Kamu benar-benar menjemput ajal. Kamu memukulku lagi. Siapapun yang tidak menghormati Nona He akan mendapatkan tamparan di wajahnya. Dasar brengsek. Hari ini aku akan membuatmu melihat apa yang terjadi jika kamu menyinggungku. Apakah kamu mencari mati? Rapat dewan akan segera dimulai. Tidak boleh ada keributan, atau Anda akan didiskualifikasi. Man Hei, lupakan saja. Hei Xiao Tang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bahkan tidak punya undangan. Bagaimana bisa kamu masuk? Hari ini adalah rapat dewan yang diadakan oleh grup Singhe untuk direktur utama yang baru ditunjuk. 2 pecundang ini, yang satu adalah si cantik penjual sayur, dan yang satunya adalah pria tampan yang tidak dikenal. Mereka berdua mungkin bahkan tidak tahu seperti apa bentuk undangan itu. Ngomong-ngomong, Hei Xiao Tang, kamu tidak berencana menggunakan 2 undangan palsu untuk masukkan. Apa kamu benar-benar berpikir orang-orang di grup Singhe akan membiarkanmu masuk? Ini adalah undangan premium yang ditandatangani langsung oleh direktur utama. Apple. Ditandatangani secara pribadi oleh direktur utama. Ya, dan hanya ada 2 yang ditandatangani secara langsung. Silakan masuklah. Bagaimana bisa kamu punya undangan premium dan memberikannya pada 2 pecundang ini? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Dengan benda itu di tangan, mengamankan kemitraan kita dengan grup Sing akan semudah membalikan telapak tangan. Undangan ini diberikan kepadaku oleh He Xiao Tang. Bagaimana mungkin? Hei Xiao Tang, siapa sebenarnya kamu?
Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Saya He Xiaotang. Saya selalu begitu. Rapat dewan ini diselenggarakan oleh Grup Singh. Grup Singh baru saja berganti kepemilikan. Saya yakin semua orang penasaran tentang siapa pemilik baru Grup Singh. Hebat. Akhirnya aku bisa bertemu Lin Hanshou. Dia selalu menjadi panutan yang aku kagumi. Pengusaha seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang bisa layak bersanding dengannya. Lin Hanzhou, bagi dia untuk melakukan perjalanan jauh dari ibu kota, itu berarti Zhe Yangcheng. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan selama kita mengikuti langkahnya. Mendapatkan uang akan sangat mudah. Benar sekali. Sejak Lin Hanshou mengambil alih bisnis keluarga Lin di usia 22 tahun, investasinya tidak pernah gagal. Namun di Jiangcheng yang kecil ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang mungkin dia inginkan. Lagi pula, sebelum saya pergi, ayah saya berpesan agar saya membangun hubungan baik dengan orang ini. Apakah keluarga Ken bisa menjadi perusahaan publik? Bergantung padanya. He Xiaotang, meskipun kita sudah bercerai, saya tetap harus memperingatkan Anda. Semua orang yang menghadiri rapat dewan ini adalah orang-orang penting di Jiangcheng, ditambah Lin Hanshou dari ibu kota. Saya sarankan Anda untuk tidak membuat masalah, agar Anda tidak menyeret saya bersamamu. He Xiaotang, bukankah itu mantan istri Bos Lu yang berpenampilan kucel? Sepertinya Direktur Lo masih memiliki perasaan pada mantan istrinya. Memikirkan tempat seperti Grup Singhe, benar-benar membiarkannya masuk. Wanita keji itu, dia pasti ketakutan, setengah mati oleh reputasi. Lin Hanzhou. Apa yang kau tertawakan brengsek? Dia. Kami sekarang mengundang Bapak Lin Hanzhou ke atas panggung. Qin Manhe. Saya tidak memiliki cucu seburuk kamu. Kamu Lin Hanzhou. Anda Direktur Utama Grup Singhe. Mohon maaf, Anda salah orang. Direktur utama Grup Singhe adalah orang lain. Saya hanyalah sekretarisnya. Memikirkan taipan bisnis seperti Lin Hanshou mau bekerja sebagai sekretarisnya. Sebenarnya siapa ketua ini? Keluarga Qin sudah bangkrut secara moral, dan mereka harus menanggung akibatnya. Ayah, Qin Manhe, masalah apa yang telah kamu perbuat? Grup Singhe sekarang bergerak dengan segala cara untuk memblacklist keluarga kita. Siapa sebenarnya yang kamu singgung? Ayah, jangan salahkan aku kali ini. Semua ini karena Lin Hanzhou. Dia. Apel, kamu berani menyinggung Lin Hanshou? Jika kamu tidak mendapatkan pengampunannya hari ini, tunggulah keluarga Qin bangkrut. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lu Jingran, apakah kamu menyesal sekarang? He Xiaotang, tidak perlu bersikap akrab dengan Lin Hanshou hanya untuk membalas dendam pada saya. Anda hanya membuat saya semakin tidak menyukaimu. Begitukah? Kamu membenci saya setelah perceraian kita, padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah kamu bilang bahwa perselingkuhanmu selama pernikahan kita adalah salah saya? Cukup. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jika Anda benar-benar menghormati saya, Anda tidak akan membawa kekasih ini ke sini untuk memamerkan kekuasaan Anda di depan saya. Saya menghormatimu. Apakah kamu pernah menghormati saya? Kamu terlibat dengannya selama pernikahan kita. Kita bahkan belum bercerai. Di mana kamu menempatkan saya? He Xiaotang, bagaimanapun juga, saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pria seperti Lin Hanshou bukanlah orang yang bisa kamu tangani. Kamu dan dia bak bumi dan langit. Dia hanya sedang mempermainkanmu. Lu Jingran, apa hakmu bersikap begitu merendahkan dan memandang rendah saya? Mengapa saya harus menghormati Anda? Lihat semua orang di sini. Siapa di antara mereka yang tidak lebih bijak darimu? Siapa yang tidak lebih mengesankan darimu? Saya adalah direktur utama di Grup Singhe. Lin Hanshou, di usianya yang muda, sudah menjadi taipan bisnis. Belum lagi, tokoh-tokoh seperti direktur utama Grup Singhe, yang sudah seperti dewa di antara manusia. Lihat dirimu sendiri, kamu dan kami, jelas tidak berada di level yang sama, mengerti? saya umumkan bahwa Direktur Utama Grup Singhe yang baru adalah Nona He Xiaotang. Itu mustahil. Sudah saya katakan sebelumnya, kamu tidak pantas untuknya. Kamu hanya sedang memaksakan diri. Jangan biarkan dia menipumu. Dia itu palsu. Direktur Zhang, apa katamu? Dia itu palsu. Petugas, saya adalah manajer pemasaran dari grup Singha Xiangbin. Saya telah menanggung penghinaan dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya saya telah menemukan buktinya. Saya, dengan ini menunjukkan bukti, He Xiaotang sedang menyamar sebagai ketua grup Singhe. Bawa dia pergi. Berhenti di situ. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Direktur utama, kamu, seolah kamu layak. Saya muak. He Xiaotang,
Hei Xiaotang, saya sarankan kamu untuk mengaku sekarang. Saya tidak ingin Nian tumbuh besar dengan menanggung rasa malu karena memiliki ibu seorang penipu. Mari kita lihat siapa yang berani. Ini adalah cincin segel yang secara eksklusif milik ketua grup Singhe. Karena cincin itu telah muncul. Sepertinya identitasnya asli. Dia benar-benar adalah ketua grup Singhe. Saya tidak menyangka dia begitu muda dan cantik. Dan sekarang, dia sudah bercerai dari direktur utama Lu. Dia lajang, dan saya lajang. Bukankah itu berarti saya masih punya kesempatan? Hei Xiaotang, kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sampai saat ini, apakah kamu masih mencoba menggunakan cincin palsu untuk menipu semua orang? Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia itu pembohong yang sudah biasa, tidak tahu malu, dan sama sekali tidak bermoral. Jadi, bagaimana sebenarnya kamu berniat menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Saya curiga kamu mencurinya. Benar sekali. Kamu hanyalah seorang penjual sayur. Bagaimana kamu bisa membuktikan barang ini asli dan bukan barang palsu buatanmu? Semuanya. Saya telah berada di grup Singhe selama bertahun-tahun. Cincin ketua. Bagaimana mungkin saya tidak pernah melihatnya? Barang rongsokan ini jelas palsu. Direktur Xiang menyaksikan grup Singhe tumbuh dan berkembang. Jika dia berkata begitu, maka dia pasti benar. Benar-benar. Dan dia masih berani menyamar sebagai ketua. Saya pikir dia hanya seorang pemulung. Dia mengambil potongan logam tua apapun dan mencoba mengklaimnya sebagai cincin segel agung. Petugas, cepat tangkap dia. Orang seperti ini tidak punya urusan berada di sini. Mama, waktu saya sangat berharga. Diukur dengan hitungan detik. Benar-benar gangguan. Cepat lakukan tugasmu. Berhenti. Segera ambilkan saya salinan. Laporan tes DNA. Untuk Direktur Utama dan Tuan Besar He. Saya ingin laporannya dalam 3 menit. Ya, Tuan Lin. Ini adalah laporan hubungan darah yang dikeluarkan oleh institusi paling otoritatif di bawah Jian Cheng. Probabilitas biologis antara He Xiaotang dan He Qian adalah 99%. Dikonfirmasi bahwa He Qian adalah ayah kandung He Xiaotang. Ayah kandung. Mustahil. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Laporan ini bisa dengan mudah dipalsukan. Zhang Bin, sebaiknya kamu ukur kemampuan dirimu sendiri sebelum asal bicara. Lin Hanshou, sebaiknya kamu khawatir pada dirimu sendiri. Tidak heran, kamu sangat menjaganya. Sepertinya, kamu juga sering mengurusnya di ranjangnya. Cara mereka berdua bertindak bersama. Sungguh mengesankan. Tepat sekali, tepat sekali. Pertama cincin jempol, lalu laporan DNA. Kalian berdua punya banyak sekali properti sandiwara. Apalagi selanjutnya, apakah kamu akan memunculkan Tuan Besar He sendiri? Memang benar begitu adanya. Saya sudah memberitahu Tuan Besar He. Tuan Besar He akan tiba dalam 10 menit. Mari kita lihat bagaimana kamu meminta maaf nanti. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat kapan Tuan Besar He akan tiba. 9 menit 40 detik tersisa. Mengapa dia belum datang? Petugas, cepat tangkap mereka berdua. Tuan Besar He sudah tiba. Apel. Benarkah Tuan Besar He itu ayahnya? Bagaimana mungkin? Tuan Tua He, apakah dia benar-benar ayah mertua saya? Siapa yang berani menindas putriku? Keluar sekarang. Akan kupatahkan kakinya. Tuan Besar He, Tuan Besar He. Semuanya adalah ide Zhang Bin. Saya mohon, tolong selamatkan hidup saya. Anda saat ini diduga melakukan berbagai tindak penipuan, penyuapan, dan korupsi. Anda sekarang ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kamu akan membayar mahar untuk ini. Ayo pergi. Saya minta maaf Xiaotang. Dulu saya memang keras kepala. Maukah kamu memaafkan saya? Kumohon. Saya sudah sering mengatakannya padamu, tapi kamu tidak pernah mempercayai saya. Kamu bahkan membawa wanita seperti Qin Mane untuk menjijikkan saya. Maukah kamu memaafkan saya? Meskipun kamu tidak memikirkan saya, pikirkanlah putri kita. Menjijikan. Putriku. Putriku. Kamu sudah bercerai bukan? Orang yang saya kenalkan padamu waktu itu juga tidak bisa diandalkan. Namun, menurut saya kamu dan Hanshou sangat cocok. Anda bercanda Tuan Besar He. Putriku, mencari pria yang memperlakukanmu dengan tulus sama sekali tidak mudah. Hanshou, jika Anda tidak keberatan dengan masa lalu saya bersedia. tapi saya sudah bercerai dan saya memiliki seorang anak. Ayo pergi. Ayo kita jemput Nian bersama-sama.
saya pasti akan menjadi ayah yang memenuhi syarat. Nian-Nian ibu akan membeli minuman. Kamu mau minum apa? Aku ingin jus jeruk yang itu. Yang banyak bulir buahnya. Enak sekali. Apakah itu enak? Baiklah, kalau begitu ibu akan membelikannya. Kamu pergi ke sana dan duduk untuk istirahat. Bocah nakal, apa tidak ada yang mengajarimu untuk bersikap sopan pada anak lain? Tentu saja mereka punya. Lalu, mengapa kamu merundung putriku? Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya duduk di kursi yang salah? Kalau kamu buta, kamu pantas diberi pelajaran. Ada kursi untuk pria, kursi untuk wanita, kursi untuk anak-anak, dan kursi untuk orang tua. Tapi tidak ada kursi untuk orang miskin. Minta maaf padanya. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Rasakan ini tembakan dariku. Nak, kamu tidak apa-apa, apa ada yang sakit? Ibu, wanita jahat dan putrinya itu bersekongkol untuk memerokan di unjiku. Nyonya, Anda sudah bertindak terlalu jauh dengan menyentuh seorang anak. Ini hanyalah kesalahpahaman. Kami sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu masih belum puas dan membalas dendam pada anak saya. Apa maksudmu membalas dendam pada putramu? Putramu yang merundung putriku lebih dulu. Anda benar-benar harus mendidik putra Anda. Dia sama sekali tidak punya tata krama. Apa yang Anda katakan? Beraninya Anda mengatakan anak kami tidak punya tata krama. Jangan membuat saya tertawa. Anak saya adalah siswa teladan. Dia yang membuliku duluan. Dia melukai tanganku dan menyemprotku dengan pistol airnya. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu dasar anak nakal. Datang ke sini untuk membuat masalah. Aku hanya melindungi properti publik. Jadi kamu siswa di Yingcai? Benar. Kalau begitu apa kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Putra Anda merundung putri saya, dan dia berutang permintaan maaf padanya. Itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Kalau begitu biar saya beritahu kebenarannya hari ini. Saya adalah kepala departemen akademik di Yingcai. Suami saya adalah direktur pengembangan di Lanjing. Hari ini seharusnya menjadi hari pertama. Suami saya di posisi barunya, merencanakan inspeksi rahasia, dan tidak ingin menimbulkan keributan. Tapi karena kamu sudah berani menyentuh kami, kamu harus menanggung akibatnya. Konyol sekali. Putra Anda yang merundung orang lain. Dan sekarang, Anda ingin kami yang menanggung akibatnya. Jika begitu, apakah tidak ada lagi keadilan di dunia ini? Di mana keadilan itu terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi? Karena kamu yang memulai ini. Jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Saya beri kamu waktu 1 menit untuk pergi dari sini. Jika tidak, saya akan menyeretmu keluar. Asal kamu tahu, ibuku adalah seorang direktur sekolah. Ayahku adalah bos di sini. Saat aku mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani membantah. Bahkan jika kamu ingin membeli rumah di sini, sebaiknya kamu tanya dulu, apakah aku mengizinkannya? Lihat putra Anda sendiri. Dia sangat arogan. Dia benar-benar tidak punya tata krama. Saya benar-benar terbuka matanya hari ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Kamu hanyalah orang kampung miskin yang kebetulan punya sedikit uang, dan sekarang merendahkan orang lain. Dan kamu masih berani berdiri di sini, menuding saya dan putra saya. Hari ini saya akan menunjukkan padamu apa arti mata ganti mata yang sebenarnya. Saya akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Seseorang kemari. Semuanya tangkap mereka. Habisi mereka. Mereka berdua adalah tamu kehormatan Direktur Chu. Direktur Chu yang mana? Suami saya Direktur Zheng adalah atasanmu yang sebenarnya. Jika kamu berani membangkang perintah saya hari ini, saya pastikan kalian semua akan kehilangan pekerjaan. Dengar tidak? Kami dengar. Karena Anda sudah menyinggung Direktur Chu, maka sebaiknya kita bekerja untuk Direktur Xi. Semuanya sama saja, bukan? Tepat sekali. Itu sangat masuk akal. Berhenti di situ. Sebaiknya Anda berpikir 2 kali sebelum menyentuh siapapun. Jika Anda menyentuh saya, tidak akan ada akhir yang baik untuk Anda. Sayang, sudah berapa kali ibu dan anak miskin ini memukulmu? 11, 12, 13. Mereka memukulku 100 kali. Baiklah kalau begitu, kita akan membalas mereka 1000 kali lipat. Setelah selesai usir mereka keluar, ambil foto ibu dan anak miskin ini, dan gantung di dinding pintu masuk. Tulis di atasnya, mulai sekarang, ibu dan anak miskin ini serta anjing dilarang masuk. Pukul dia. Kita lihat saja, siapa yang berani. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pikir saya akan melepaskanmu? Kamu menggunakan tanganmu untuk memukul putra saya hari ini. Jadi saya akan membalasmu dengan tongkat. Itu adil bukan? Ibu tongkatnya. Pintar anakku. Ibu akan membantumu membalas perbuatan mereka sekarang juga. Berhenti. Direktur Cho,
Bukankah Anda seharusnya sibuk dengan urusan dengan suami saya? Kenapa Anda ada di sini? Bos Hei, saya minta maaf. Apa Bos Hei? Bos macam apa itu? Tidak lebih dari orang miskin besar. Dan orang miskin kecil. Kalian orang bodoh yang buta. Bukankah sudah kubilang, Bos Ye adalah tamu kehormatan kita. Beraninya kalian menyentuhnya. Tamu kehormatan. Bagaimana mungkin? Direktur Chu, sekarang saya sudah melihat dengan jelas. Budaya di kantor penjualan Anda adalah membanggakan diri dengan menjilat mereka yang berkuasa dan menjadikan uang sebagai satu-satunya standar status. Dengan budaya seperti ini di kantor penjualan Anda, saya khawatir putri saya akan ikut rusak. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Minta maaf kepada Bos Ye sekarang juga. Dia adalah orang yang bahkan tidak berani diprovokasi oleh suamimu. Apa kau dengar? Kenapa aku harus melakukannya? Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak akan minta maaf. Bos Hei, lihat putra saya. Dia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan anak-anak. Anda sudah dewasa. Orang dewasa seharusnya tidak menyimpan dendam pada anak kecil. Mari kita lupakan saja ini. Benar dan kamu bahkan memukulku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Kurang ajar. Berhenti mencoba mengelak. Tidakkah kamu akan mengajak putramu dan meminta maaf kepada putri Bos Hei? Sudah kubilang tidak ada permintaan maaf. Ini tidak akan berakhir baik untukmu hari ini. Manajer Chu, meskipun Bos Hei dan saya sedikit salah paham hari ini, Anda dan suami saya sama-sama direktur. Kita setara. Anda tidak bisa menekan saya. Jika Anda ingin permintaan maaf, minta maaf saja sendiri. Baiklah. Tidak mau meminta maaf ya? Maka saya akan menuntutmu. Karena mengganggu penjualan properti. Saya akan menuntutmu. Apel. Ciu tua. Kau ingin menuntut istriku. Ayah, Paman Chu ingin aku meminta maaf kepada orang miskin kecil itu. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku dijebak. Jangan khawatir, nak. Ayah di sini, ayah tidak akan membiarkanmu dizalimi. Putra Anda telah merundung putri saya dan menolak untuk meminta maaf. Bahkan terus-menerus memutarbalikkan fakta. Saya di sini untuk menuntut penjelasan. Itu bukan permintaan yang berlebihan, bukan? Tapi yang kulihat, hanyalah kau bersekongkol dengan Direktur Chu untuk merundung istri dan anakku. Ciu tua. Kau ingin menuntut istriku dan menuntut permintaan maaf dari anakku begitu. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan atas apa yang terjadi hari ini, urusan kita belum selesai, kau mengerti? Zheng Tuan. Bos Ye adalah tokoh besar di grup Xinghe. Saya membiarkannya saat kau memanjakannya, merundung anak-anak lain, tapi apakah kau benar-benar akan memihaknya hari ini dan menyinggung Bos Ye? Berpikirlah matang-matang. Memikirkan apa? Di antara para penghuni Lanjing, ada banyak pejabat tinggi dan kaum bangsawan. Dia bukan satu-satunya. Jika dia ingin membeli, dia bisa membeli. Jika tidak, silakan pergi. Menarik sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir rumah di Lanjing sulit untuk dijual? Direktur Cho, saya sarankan Anda berpikir matang-matang. Tidak perlu melawan kami sampai mati. Demi orang luar. Bos Hei, mari kita sama-sama mengalah terkait masalah hari ini. Bagaimanapun putri Anda bersekolah di tempat yang saya kelola. Dan tempat tinggal Anda berada di kawasan pengembangan yang diawasi suami saya. Jika Anda menyinggung kami, hidup Anda tidak akan tenang. Mengapa saya harus memilih dari opsi Anda? Apa maksudmu? Bagaimana jika saya membeli seluruh grup real estate ini? Membeli seluruh grup. Bos Hei ini benar-benar bermulut besar. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Ingin mengakuisisi seluruh grup. Saya khawatir bahkan orang terkaya di Jiangcheng tidak bisa melakukan itu. Memang benar, bicara besar tidak butuh biaya. Saya bisa saja dengan mudah mengatakan, saya akan membeli Wall Street. Bicara besar tanpa berkedip sedikit pun. Bos Hei, The film was saya sarankan translated Anda berpikir and matang-matang. narrated by Biar M. saya jujur pada Anda tidak punya kemampuan maupun sarana. Bagaimanapun grup Lanjing adalah perusahaan terbuka. Dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Koneksi dan modal kami tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng harus mengerahkan upaya luar biasa saat itu untuk sekadar mengakuisisi 40% saham. Apakah Anda mengerti konsepnya? Bos Ye, saya tahu Anda adalah seorang tokoh besar dari grup Xinghe, tapi mengakuisisi grup Lanjing hanyalah angan-angan. Ini bukan masalah kecil. Bos Ye, bukan begitu. Hanya karena Anda juga anggota kelas atas. Makanya saya tidak menawar dengan Anda. Tapi jika Anda bersikeras untuk berhadapan dengan saya tentu tidak akan mundur dari Anda. Direktur Zheng sekarang adalah bagian dari kelas atas. Benar. Baiklah, kalau begitu, apakah saya akan mundur atau tidak? Kita tunggu saja. Halo suamiku. Dalam waktu 10 menit,
Saya ingin mengakuisisi grup Lanjing. Segera. Sekarang juga. Saya akan memuji Anda untuk itu. Jika Anda benar-benar bisa mengakuisisinya, hari ini, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Dan seluruh keluarga saya akan meminta maaf kepada Anda. Saya pikir, Bos He akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Berpikir sedikit kemampuan berarti bisa bertindak seperti orang besar di Lanjin. Dia bahkan tidak melihat di mana dia berada. Bos He, waktunya hampir habis. Saya telah memantau fluktuasi pasar saham. Tidak ada satupun tanda-tanda yang tidak wajar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tidak ada berita sama sekali? Cukup. Situasi hari ini sepenuhnya kesalahan saya. Keramah tamahan saya terhadap Bos He tidak memadai. Siapa yang membuat masalah harus orang itu yang menyelesaikannya. Bos He, saya minta maaf. Direktur Chu, saya tidak butuh permintaan maaf Anda. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Sama sekali tidak. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Dan bukan sekadar permintaan maaf. Saya akan membuat mereka diusir juga. Memiliki sekumpulan orang busuk seperti itu di tempat ini membuat saya khawatir bahwa putri saya mungkin akan dicelakai. Teruslah bicara besar, teruskan saja. Sekarang hanya tersisa 10 detik lagi. Gertakan kecil Anda tentang akuisisi ini akan segera terungkap. Tertawalah, silakan terus tertawa. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa terus melakukannya. Sejujurnya Bos He, porsi saham terbesar grup Lanjing dipegang oleh orang terkaya di Jiangcheng. Dia menjaganya seperti harta karun. Jika Anda ingin memaksakan akuisisi, kecuali dia bersedia membuang angsa emasnya. Apakah Anda benar-benar berpikir itu mungkin? Orang terkaya di Jiangcheng. Jika dia berani memprovokasi saya akan membuatnya bangkrut seketika. Anda bahkan tidak menganggap orang terkaya di Jiangcheng ada di mata Anda. Sebentar lagi, apakah Anda akan menganggap Kaisar Langit sebagai sampah juga? Lima, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Direktur Xi, ada berita buruk. Saham grup Lanjin di pasar telah dibeli oleh konsorsium misterius dan orang terkaya di Jiangcheng baru saja menjual semua sahamnya. Apa? Bos Xi, apakah Anda benar-benar mengakuisisi grup Lanjin? Mustahil. Bahkan jika itu adalah akuisisi paksa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini pasti kebetulan. Ada apa? Kamu pikir ini kebetulan? Kamu benar-benar tahu cara menghibur diri sendiri? Istri. Grup Lanjing sudah dibeli. Anda sekarang memegang 60% saham grup, yang memberi Anda kendali penuh. 60%. Itu tentu saja mustahil. Mulai sekarang, saya adalah CL Grup Lanjing. Mulai sekarang, siapapun yang ingin saya pecat akan saya pecat. Siapapun yang ingin saya beri kenaikan gaji akan mendapatkan kenaikan gaji. Kamu mengerti? Kamu hanyalah orang kampung yang bermulut besar. Akan kupanggil ayahku ke sini untuk membereskanmu sekarang juga. Jangan bicara omong kosong. Bos He, anak kecil sering bicara sembarangan. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati sungguh. Mengapa saya tidak akan memikirkannya? Jika kamu berkemas dan pergi dari sekolah putri saya dan dari tempat tinggalmu sekarang, maka saya tidak akan memikirkannya lagi. Bos Ye, bukankah ini semua hanya kesalahpahaman? Memang benar saya gagal mendisiplinkan putra saya dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda, baiklah. Dian, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Bos He, Anda lihat, anak itu sudah meminta maaf. Bisakah kita lupakan saja untuk hari ini? mengapa saya harus membiarkan kalian bertiga, para perusak ini, tetap ada untuk terus mengacaukan hidup putri saya? Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak ingin meninggalkan bahaya potensial seperti itu. Bibi, aku sudah minta maaf. Jika Bibi tidak memaafkanku, tidakkah Bibi merasa bersalah sama sekali? Bibi adalah orang dewasa, dan aku hanyalah seorang anak kecil. Mengapa orang dewasa seperti Bibi bersikap begitu picik kepada seorang anak kecil? Dengar nak, biar ku beritahu sesuatu. Ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Melihat betapa sombongnya kamu,
Saya menduga orang tuamu juga sama persis. Jadi, jika saya tidak melihat mereka menerima konsekuensi hari ini, saya tidak akan merasa tenang. Jadi kalian sendirilah yang mendatangkan masalah ini. Kamu mengerti? Bos Ye, saya akan berlutut untuk Anda. Apakah itu cukup? Direktur Chu, mulai hari ini, copot semua jabatan Direktur Zheng dan pecat dia dari grup Lanjing. Mengenai posisinya yang lama, Anda harus menugaskan orang lain. Kamu mengerti? Saya mengerti. Dan mengenai kalian berdua, jika kalian ingin menerima uang pesangon, cepat seret mereka bertiga keluar dari pandangan saya. Tugas selesai. Bos Hei, Ini kesalahpahaman. Bos Ye, saya hanya sesaat dibutakan oleh keserakahan. Bos Ye, Bos Hei, Itu terlalu bagus untuk orang itu. Dia bahkan belum membiarkanku naik ke punggungnya seperti kuda. Nian, ibu sudah mengusir orang-orang jahat itu. Kali ini, kamu harus belajar dengan giat. Kamu dengar ibu. Ibu, aku pasti akan mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah untuk ibu. Aku akan membuat ibu bangga, oke? Itu sebuah janji. Kalau begitu ayo kita berjanji kelingking. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Siapa yang melanggarnya akan jadi kura-kura kecil. Siapa yang melanggarnya adalah kura-kura kecil. jadi Bos Ye, apakah Anda ingin saya menyiapkan kantor pribadi untuk Anda? Atau ada area lain yang perlu diatur? Tidak perlu. Lagi pula saya tidak akan sering datang ke sini untuk mencampuri urusan manajemen. Saya serahkan operasional harian kepada Anda. Jika Anda bekerja dengan baik, dividen Anda tidak akan kurang. Tenang saja Bos Ye, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Suamiku, ayo kita pilih rumah. Ayo pilih rumah untuk kita bertiga.